Shalom, bersama Yohanes di sini, dan selama 10 menit ke depan mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat kesempatan yang masih Kau berikan pada kami untuk kami boleh bersekutu dalam firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami, memampukan kami, supaya kami boleh mengerti segala kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, mari kita buka bersama dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 26 dan yang ke-27. Efesus 4 ayat 26 dan 27, dikatakan demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Melanjutkan pembelajaran kita tentang manusia yang baru di dalam Kristus. Manusia yang sudah belajar dan mengenal Kristus. Manusia yang kemudian menanggalkan manusia yang lama dan hidup sebagai manusia yang baru. Dalam seri sebelumnya, kita sudah belajar apa yang harusnya nampak dari manusia yang sudah di dalam Kristus itu. Perbuatan apa yang seharusnya nampak. Seri sebelumnya kita belajar tentang membuang dusta. Dalam ayat yang sebelumnya, yaitu di ayat yang ke-25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Buanglah dusta. Jelas sekali di sini, buanglah. Jangan berdusta. Jangan ada tempat untuk dusta. Buang dusta itu. Nah, sekarang kita belajar tentang marah. Apakah kita diajarkan hal yang sama untuk menyikapi marah seperti kita menyikapi dusta tadi? Buanglah marah. Jangan marah. Nggak boleh marah. Marah itu dosa. Apakah marah itu dosa? Boleh nggak kita marah? Jawabannya apa? Kalau kita baca dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-26 tadi, apabila kamu menjadi marah. Jadi tidak dikatakan di sana, jangan marah, buanglah marah. Enggak. Tapi dikatakan di sana, apabila kamu menjadi marah. Dan ayat ini itu sebenarnya juga mengutip dari Mazmur pasal 4 ayat yang kelima, di mana dikatakan biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam. Biarlah kamu marah apabila kamu menjadi marah. Jadi marah boleh enggak? Kalau kita memahami dari bahasa yang seperti ini, boleh. Tapi tunggu dulu, marah yang seperti apa? Tiap-tiap orang punya pemahaman sendiri tentang apa itu marah, tapi sebagian besar saya rasa memaknai marah itu sebagai sesuatu yang negatif. Seringkali kita memaknai marah itu saat kita membayangkan, coba definisikan kata marah itu seperti apa, bayangan kita langsung kemudian kepada orang-orang yang membanting-banting barang, yang kemudian bersuara keras, menggunakan kata-kata yang ketus sekali, kata-kata yang terasa menusuk sekali di hati pendengarnya, bahkan baku hantam, bahkan membunuh. Seringkali kita asosiasikan marah itu dengan hal-hal tersebut. Nah, marah seperti apa yang dimaksud dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-26 ini? Apakah marah yang seperti itu? Mari kita belajar lebih lanjut. Kita buka dalam Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua, di sana perikopnya adalah kepada jemaat di Efesus. Kita baca ayat yang kedua. Wahyu pasal 2 ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar. Bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Kembali ke Efesus pasal yang keempat tadi. Jadi Wahyu pasal 2 ayat yang kedua membantu kita untuk kita boleh memahami marah seperti apa dalam konteks jemaat di Efesus. Dikatakan jemaat di Efesus di Wahyu tadi tidak dapat sabar. Gampang marah. Tidak suka terhadap apa? Terhadap
orang-orang yang jahat, terhadap pendusta. Jadi marah yang dimaksud di sini bukan marah yang bersumber kepada egosentris, yang bersumber pada dirinya sendiri. Kamu mengusik kenyamananku, kamu melanggar privasiku, ini sesuatu yang seharusnya aku jaga baik-baik. Maka ketika kamu melakukan itu, kamu melanggar privasiku, kamu menyinggung harga diriku, aku marah. Itu berpusat pada diri sendiri gitu ya. Tapi jemaat di Efesus nggak mempermasalahkan itu. Mereka nggak suka sama orang-orang jahat. Mereka nggak bisa sabar sama orang-orang jahat. Mereka nggak bisa sabar terhadap kejahatan. Mereka nggak bisa sabar terhadap pendusta-pendusta. Jadi itu bukan berpusat pada ego masing-masing jemaat di Efesus, tapi itu berpusat pada apa? Yang diusik apa? Kalau kita ngomong kejahatan, maka kejahatan itu mengusik apa? Mengusik kebenaran, kan gitu ya. Jadi jemaat di Efesus marah karena apa? Karena mereka pegang prinsip kebenaran itu. Dan bukankah itu yang seharusnya ada dalam hati manusia yang baru di dalam Kristus, manusia yang sudah belajar, yang sudah mengenal Kristus, tahu akan kebenaran, maka sepantasnya lah kebenaran itu ada dalam hati mereka, dan itu menjadi satu prinsip utama. Dan mereka mengasihi Tuhan, dan mereka mengasihi kebenaran Tuhan, mereka mengasihi firman Tuhan. Begitu mengasihinya sehingga saat orang-orang di luar mereka berbuat dosa, berbuat jahat, menertawakan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, membuat itu sebagai gurauan, maka sepantasnya lah bukan hanya jemaat di Efesus, tapi manusia baru yang cinta Tuhan tadi itu timbul satu emosi yang kuat. Dan emosi yang kuat tadi itulah yang disebut marah. Jadi marah itu boleh, tapi marah karena apa? Karena cinta akan Tuhan. Marah karena melihat kejahatan. Benci terhadap apa? Terhadap dosa. Jadi marah itu boleh, tapi dilanjutkan apa dalam Efesus 4 ayat 26? Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi kita diingatkan bahwa saat kita marah, boleh, tapi itu rawan sekali. Selanjutnya dikatakan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kalau kita tidak memadamkan amarah kita, kalau kita berlama-lama dalam api amarah itu, maka rawan sekali untuk seseorang jatuh ke dalam dosa. Dan itu yang Tuhan tidak mau terjadi. Marah boleh, tapi jangan berbuat dosa. Benci terhadap dosa boleh, harus. Benci sekali sampai seperti orang yang marah gitu ya, benci sekali sama dosa. Harus. Tapi jangan jadi salah arah dan kemudian kita menghakimi orangnya dan kita membenci orang yang berdosanya. Matius pasal 5 ayat yang ke-22 mengingatkan kita, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Marah terhadap dosa. Marah dan jangan berbuat dosa. Itu yang seharusnya ada. Bukan berbuat dosa dan tidak marah sama sekali, nggak peka sama sekali, nggak sungkan sama sekali. Marah, tapi jangan berbuat dosa. Marah, benci terhadap dosa, tetapi bukan kepada orang yang berdosa. Kiranya Roh yang Kudus menuntun kita untuk kita boleh marah, tapi tidak jatuh ke dalam dosa, untuk kita tidak berlarut-larut dalam api amarah itu, untuk kita tidak tinggal dalam kepahitan. Dan di sana dikatakan kita memberi celah, kita memberi peluang kepada iblis. Kiranya Roh yang Kudus yang memampukan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan ini kami boleh belajar tentang rasa marah.
Kiranya sebagai manusia yang baru di dalam Kristus, kami mencintai kebenaran, sehingga saat kami menyaksikan hal-hal yang gak sesuai kebenaran itu terjadi di sekeliling kami, muncul rasa marah kami Tuhan, muncul rasa tidak suka kami, muncul rasa benci kami yang sedemikian kuat, benci terhadap dosa. Bahkan saat kami sendiri yang melakukannya, kami seharusnya marah Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami dalam kasih, sehingga saat kami marah terhadap dosanya dan bukan terhadap orang yang melakukannya. Kami mau belajar tetap mengasihi mereka. Dan kiranya kami tidak membuka celah bagi iblis untuk mengambil keuntungan dari rasa marah kami. Tuntun kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.